Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali berjumpa di sini dengan Dr. Kirpop Sani Sanjaya. Kita akan senantiasa terus membahas tentang tips-tips sehat. Baik, sekarang kita akan mencoba sedikit saja kita fragmented di usia-usia 50 tahun ke atas. Kenapa demikian? Ya, kita akan mencoba untuk teman-teman saya yang mungkin seusiaan lah. Kita bagaimana mencoba untuk memberikan nilai-nilai yang membuat kita tetap kondisi berpikir jernih, kuat, fokus, dan terhindar dari kepikunan dini. Ini yang akan kita bahas pada kali ini. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi mereka-mereka juga yang masih muda usianya di bawah 50, 40, bahkan mungkin di bawah itu. Ini pun juga penting buat semuanya mungkin. Baik, untuk hal ini kita akan mencoba untuk membahasnya tetap dalam sisi jiwa, dalam sisi bagaimana kita memberikan respons yang membuat terintegrasinya seluruh nilai-nilai membuat kita berporos pada kesehatan. Baik, untuk hal tadi yang kita sebutkan dari awal, tentunya secara medis, secara kedokteran banyak sekali yang harus kita perhatikan untuk memaintain pikiran kita tetap jernih, fokus, tajam, dan terhindar dari kepikunan dini itu. Dalam hal ini tentu yang pertama mungkin dari faktor makanan. Kita harus senantiasa mencoba dengan pola diet yang baik, menghindari minuman-minuman keras atau alkohol, obat-obatan, ataupun kalau kita melakukan pengobatan-pengobatan dengan obat-obat tidak berlebihan, menghindari yang namanya lemak, yang namanya dihindari terlampau banyak karbohidrat, dan juga mungkin yang gula-gula dikurangi. Seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang ke arah masalah olahraga, keseimbangan hidup, tidur yang baik dan cukup. Namun saya akan berfokus pada masalah-masalah bagaimana jiwa ini memaintain sehingga kita tetap dalam koridornya baik untuk menjaga jangan sampai kepikunan dini itu hadir. Dan yang menariknya adalah kita senantiasa coba latihkan practice dengan sangat baik. Yang pertama, bila mana kita berjalan atau melakukan sebuah kebiasaan-kebiasaan. Contohkan ketika saya berangkat dari rumah saya, berangkat menuju tempat praktek saya, di mana itu mungkin sekitar perjalanan memakai kendaraan sekitar 10-15 menit saja, dekat. Ketika pulang, saya membiasakan diri untuk mengambil jalan yang berbeda. Bukan jalan yang tadi, tapi memakai jalan yang berbeda. Meskipun agak sedikit melingkar, lebih jauh, tapi ada sebuah nilai joyfulness. Ada sebuah nilai yang masuk adalah rasa kebahagiaan tersendiri yang muncul, merasakan ada sesuatu yang baru. Jadi kita melatihkan sesuatu yang baru sehingga kita menjadi excited, menjadi senang, dan di situ hormon-hormon kegembiraan, hormon-hormon yang baik akan meluncur deras dan membuat kita semakin terjaga dalam kondisi tubuh yang baik, yang sehat. Kemudian dalam hal ini kita mencoba senantiasa bersering-sering bersiraturahim dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman. Mungkin sekarang sering dengan teman-teman reunian dan lain-lain, tapi terjaga tentunya, jangan sampai berlebihan. Jadi ini adalah sesuatu nilai yang luar biasa, membuat kita pun juga enjoy, senang, dan bahagia. Yang kemudian juga adalah praktis yang sangat luar biasa. Ini praktisnya sangat sedikit mungkin ringan, namun luar biasa, sangat huge, besar sekali dampak impactnya dalam kesehatan kita, memaintain pikiran kita tetap jernih, fokus, dan sehat. Yakni dengan mengingat, belajar senantiasa mengingat, apapun kita akan terus mengingat. Dan yang tips kali ini adalah mengingat dengan zikrullah, mengingat asma Allah, mengingat nama Allah, mengingat, dan mengingatnya terus senantiasa kita dawam, kita konsisten terus-menerus nama asma Allah kita sebutkan dalam jiwa, dalam hati saja. Kemudian kita ingat nama Ar-Rahman itu apa, Ar-Rahim itu apa, Malik itu apa,
Al-Malik, Al-Jabbar, semua nama Allah, asma Allah kita lantunkan dalam setiap gerak, dalam setiap langkah, dalam setiap momen, dalam setiap kesempatan kita senantiasa lantunkan asma Allah. Dan itu adalah nilai yang paling luar biasa, powerful, yang membuat kita semakin sehat, luar biasa. Sehingga ketika itu terjadi, balance antara otak kiri dan kanan yang paling luar biasanya adalah corpus callosum sebagai yang di tengah-tengah, itu bridging antara otak kiri dan kanan itu semakin hebat. Sehingga kecerdasan kita, kecerdasan sosial, gerakan sensorik motorik kita akan tetap terjaga, dan ini membuat kita semakin hebat, semakin luar biasa. Otak kita sharp, otak kita sangat tajam, jernih, fokus, dan tetap dalam koridornya yang sangat prima. Jangan sampai kita lengah. Latihan ini adalah latihan yang paling luar biasa. Mungkin bisa dilatih dengan anak-anak muda juga. Ini adalah sebuah nilai yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, selamat mencoba, selamat melatih seluruh nilai-nilai yang membuat ini menjadi kita terhindar dari kepikunan dini. Baik, saya Dr. Kirpop Sanesanjaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.